Sobat Bem TV, politik di Kota Solo selalu menjadi ajang yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat nasional ya. Jadi sekalipun Solo kotanya kecil, tapi isu-isu yang ada di kota ini selalu mencuri perhatian publik, bukan saja di daerah tapi juga skala nasional. Dan menjelang Pilkada Solo ini sudah mulai memunculkan figur-figur atau tokoh-tokoh baik itu senior, junior yang sudah bersiap-siap untuk mengikuti kontestasi pemilu 5 tahunan ini untuk merebut kursi Solo 1. Dan sudah ada 2 pasangan calon yang mendaftar di KPU Solo. Yang pertama ada pasangan dari Teguh Prakosa dan juga Bambang KG dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan kemudian yang kedua ada Respati Ardi dan Astrid Wijayani yang diusung oleh sejumlah partai politik seperti Gerindra, TSI, dan beberapa parpol lainnya. Dan sudah ada di studio Bem TV siang ini ada Rektor Unsa ya, Astrid Wijayani ya Pak. Astrid Wijayani, beliau adalah seorang rektor masih muda dan memutuskan untuk maju di Pilkada Solo ya. Kalau di kampus biasanya kalau kita baca di koran selalu disapa dengan sebutan Mbak Rektor ya. Boleh siang ini juga Mbak Astrid sehat? Bisa ngobrol dengan Mbak Rektor. Alhamdulillah sehat. Menariknya Mbak Astrid ini ketika awal tahun ya kita mulai membaca media, namanya sudah mulai muncul dan digadang-gadang menjadi salah satu istilahnya kuda hitam ya, kuda hitam di Pilkada Solo ya. Karena memiliki kapasitas pengalaman yang mumpuni ya. Jadi Mbak Astrid ini singkat cerita untuk Sobat Bem TV, beliau aktif ya sejak dulu di organisasi kemasyarakatan, terutama pendidikan ya Mbak Astrid ya. Pendidikan, kewirausahaan, profesional. Betul. Dan hingga posisinya sekarang menjadi Rektor Unsa. Nah, ini Sobat Bem TV juga penasaran nih, kenapa seorang Mbak Rektor ini ya, kalau rektor sih kalau istilahnya ya udah aman-aman aja di situ ya. Sudah posisi yang lumayan ya, sudah punya banyak usaha juga dan sudah melakukan banyak hal. Tapi kita penasaran aja nih, dari rektor ke Pilkada Solo, rektor ke wali kota Solo. Dan kalau nggak salah ya, kalau Mbak Astrid nanti akan terpilih jadi wakil wali kota Solo, maka mungkin ini wakil wali kota pertama perempuan ya. Betul. Amin. Wahai Mbak Astrid, dari rektor Unsa ke Pilkada Solo. Itu ya, ceritanya lumayan panjang, tapi boleh saya ceritakan di mana saya memang lahir dan dibesarkan di lingkungan pendidikan. Dan kita sama-sama tahu pendidikan itu tidak jauh dari dunia sosial kemasyarakatan juga. Nah, ketika kita berbicara konteks pendidikan tinggi itu sendiri kita punya kewajiban untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari 1, penyelenggaraan pendidikan itu ya. Yang kedua adalah penelitian dan yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Nah, kebetulan 3-3 ini saya jalankan. Hanya saja memang porsi di pengabdian masyarakatnya lumayan banyak ya. Lumayan banyak ini adalah sebuah implikasi ketika saya turun ke lapangan, turun ke masyarakat ya untuk bidang ilmu yang saya kuasai pada waktu itu sebagai dosen awalnya. Kemudian alhamdulillah ada domino efek nih dari berbagai bidang gitu ya, dari sisi ekonomi, kan saya basicnya ekonomi ya Mas Hendrik ya, jadi dari sisi ekonomi, kemudian pemasaran, strategic management, akhirnya berdampak juga ke berbagai sektor di masyarakat, termasuk di pariwisata, termasuk di UMKM. Di era digitalisasi ini juga saya banyak juga berbicara tentang transformasi digital, dan banyak hal yang lain, dan akhirnya karena aktifnya saya juga di berbagai organisasi profesi di Solo dan saya sebagai akademisi jadi sering sekali diminta tolong untuk tidak hanya mengisi acara tetapi juga membuat program bekerja sama dengan lintas stakeholder. Nah, dari situ banyak sekali kegiatan-kegiatan sosial maupun kegiatan profesi saya yang berdampak langsung ke masyarakat dalam konteks pengabdian masyarakat, akhirnya membawa saya di titik ini. Oke, Mbak Astrid, menariknya kan tidak mungkin orang itu akan mengendorse ya atau istilahnya mengendorse seseorang itu tanpa melihat sepak terjangnya. Iya, betul. Pernah tidak Mbak Astrid ini membayangkan ya? Pernah tidak membayangkan ya? Karena pasti kan pertama kali namanya muncul di survei nih, muncul di survei, balihonya ada di sini-sini ya, sini gitu kan. Pernah nggak membayangkan tiba-tiba mendaftar ke partai politik? Kan tidak mudah juga ya, ini Solo. Seperti di awal tadi saya bilang, Solo selalu menjadi pusat perhatian. Dan tidak memiliki standar yang tinggi untuk bisa bertarung di kontestasi pilkada ini. Pernah tidak membayangkan tidak gitu?
Jujur awalnya enggak ya, tapi saya kan tipikal lifelong learner. Jadi kalau di pendidikan itu ada istilah belajar sepanjang hayat. Di sepanjang kehidupan kita terbuka dengan sesuatu hal yang baru. Kita juga bisa adaptasi dengan segala macam perubahan dan juga kita siap menghadapi apapun tantangan di depan. Nah itu memang prinsip hidup saya juga. Sehingga ketika pada waktu nama saya muncul di survei, kemudian saya selalu ditanya media, teman-teman wartawan itu saya selalu jawab dengan banyu mili neng ora keli gitu. Jadi saya tetap ikuti arusnya aja. Saya ikuti arusnya, kemudian ada dukungan dari masyarakat, bahkan komunikasi dari partai politik. Pada waktu itu saya juga terbuka. Dan dari beberapa partai politik yang akhirnya mendukung saya untuk terus maju mendaftarkan diri sesuai mekanisme masing-masing parpol, ya saya ikuti. Saya ikuti. Waktu itu juga tidak langsung berekspektasi pasti dapat nih gitu, karena kan kita sama-sama tahu ya, betul. Bagaimana landscape Solo ini menjadi magnet tersendiri gitu untuk poros baik dari sisi politik maupun ekonomi secara nasional dengan berkembangnya Solo saat ini. Jadi saya kira apa yang saya jalankan dengan prinsip tidak keli tadi adalah saya juga tahu di mana saya harus terus dan saya harus berhenti, sehingga ketika banyak juga titipan aspirasi dari masyarakat, dukungan bahkan deklarasi dari berbagai elemen di Kota Solo, bahkan kalau boleh dibilang adanya dukungan dari partai-partai non-parlemen yang belum duduk di legislatif saat ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya. Kenapa enggak? Ini sebuah amanah yang harus saya jalankan dan akhirnya saya berusaha sebaik mungkin dan akhirnya masih sampai saat ini bertahan di Pilkada Solo. Mudah-mudahan nanti sampai akhir ya hasilnya baik. Oke, Mbak Astrid, menariknya itu sebelum Anda berpasangan ya, Mbak Astrid ini sebelum ditentukan pasangan oleh koalisi. Nah, dulu itu Mbak Astrid masih sendiri dan kalau tidak salah itu mendaftarnya calon wali kota ya. Iya, betul. Bukan calon wali kota. Betul. Kemudian Anda dipasangkan dengan Mangkunegaran ya, dengan Gusti Brand ya, Kanjeng Gusti, yang kemudian itu sangat menggemparkan karena itu di media itu udah rame di media sosial. Ini kuda hitamnya Solo. Itu rekomendasi pertama. Rekomendasi pertama. Kemudian dinamikanya berubah. Betul. Tapi Mbak Astrid ini sebelum dipasangkan itu selalu disebut-sebut sebagai yang pantas untuk menjadi calon wali kota ya. Memang dilihat dari berbagai sisi sudah sangat siap gitu. Amin. Nah, tapi tiba-tiba Anda diberikan amanah ya, Mbak Astrid diberikan amanah untuk menjadi calon wakil wali kota. Itu tidak sama bagi Mbak Astrid. Itu pertanyaannya sudah banyak banget ya yang kayak gitu. Bahkan ketika akhirnya Kanjeng Gusti Bre atau Mangkunegoro 10 kemarin akhirnya memutuskan untuk mundur di pilkada, itu pun bukan sebuah keputusan yang singkat. Itu sudah diawali dengan diskusi yang panjang, baik dengan saya ya calon yang akan mendampingi, kemudian juga dengan berbagai pihak gitu. Dan khususnya saya juga menyampaikan salam hormat untuk Kanjeng Gusti Bre dan apapun keputusan beliau pasti juga yang terbaik ya yang beliau ambil. Tapi di satu sisi inilah politik. Ya inilah politik, realita yang ada harus kita ikuti karena saya masih menggunakan prinsip yang sama, banyu mili neng ora keli. Saya tetap apapun yang dipercayakan oleh partai politik ataupun masyarakat, baik di wali kota, wakil wali kota ataupun non politik sekalipun saya sebagai rektor, yang menjadi prinsip saya adalah melakukan yang terbaik. Itu aja. Jadi nggak masalah, Mas. Tadi apa? Kayak semacam hashtag dari Mbak Astrid tadi apa ya? Banyu mili neng ora keli. Artinya itu? Berarti ini bukan orang Solo nih. Ya, dan Sobat BNTV ini juga kebanyakan nggak dari Solo aja ya? Jadi itu ada filosofi Jawa, bagaimana hidup itu harus terus mengalir seperti air mengalir. Jadi kadang-kadang kita mengikuti arus, hanya saja manusia lupa ketika mengikuti arus akhirnya tersesat atau dia hanya mengikuti arus yang ada sehingga tidak tahu kemana arah tujuannya, tidak tahu dia harus berhenti di mana. Nah, ora keli itu akhirnya dia tidak tenggelam, dia tidak terjerumus oleh arus yang mungkin tidak pas untuk dia juga gitu. Kalau sampai saat ini saya belum berubah. Niat saya adalah mengembangkan apa yang sudah ada ya dalam konteks ini adalah bukan program ya atau visi untuk keberlanjutan. Jadi yang sebelumnya kan sudah luar biasa ya pembangunannya. Jadi kita mengembangkan yang sudah ada dan tentunya di satu sisi saya juga akan terus fokus memiliki prinsip bagaimana budaya pendidikan itu menjadi bagian yang penting untuk mengimbangi pembangunan dengan peradaban yang maju.
Berarti salah satu yang nanti akan diperjuangkan Mbak Astrid ini mungkin yang lain juga, tapi mungkin pendidikan fokus itu akan di pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu memang yang dibutuhkan oleh kita saat ini. Iya, betul. Manusia. Iya. Oke, Mbak Astrid, pasti Anda bersama calon wali kota, ya Mas Ardi pasti dalam proses untuk menyatukan visi misi dan lain-lain. Tapi melihat latar belakang Anda yang begitu panjang dengan semua yang sudah Mbak Astrid lakukan, ya pasti punya mimpi-mimpi kecil ya, yang mungkin tiba-tiba ini mimpi yang mungkin ketika sudah berada di posisi yang nanti bisa berpotensi untuk memimpin, mungkin akan dilanjutkan. Mungkin ada mimpi-mimpi selain di luar. Sebelum ke mimpi tadi ada pernyataan yang menarik ya tentang bagaimana saya dan Mas Respati Ardi ini menyatukan visi bersama. Sebenarnya kami itu tidak baru saja kenal, sudah lama. Jadi satu alumni di SMA, istrinya Mas Ardi itu juga sahabat saya sejak SD. Itu SD sampai SMA saya juga sudah sering berkomunikasi, bahkan kontaknya juga masih aktif gitu ya. Yang terakhir bahkan saya sama Mas Ardi sempat berkontestasi juga. HIPMI ya? Iya, di HIPMI Solo waktu itu. Dan memang karena saya lebih fokus ke edupreneur, yaitu pengusaha yang mengembangkan dari sisi kewirausahaan di bidang pendidikan gitu ya. Jadi pada waktu itu saya memang berfokus bagaimana mengenalkan HIPMI tidak hanya fokus ke anggotanya, tapi juga berperan nih para pengusaha-pengusaha muda di masyarakat, termasuk saya bikin satu program UMKM pada waktu itu, Jawara UMKM. Nah, mimpi kecil tadi ya, nyambung ya. Mimpi kecil itu sebenarnya agak-agak jauh sih sama kondisi saya yang sekarang. Karena saya tuh cita-citanya waktu kecil sederhana sekali, pengen jadi guru TK. Karena waktu saya TK, karena saya waktu TK itu merasa bahwa guru saya itu selalu membuat kami happy, ngajak nyanyi, terus dengan sabar mengajarkan kita nulis, berhitung dan lain-lain. Dan saya melihat itu satu pekerjaan yang mulia. Saya dilahirkan, dibesarkan juga di lingkungan pendidikan gitu. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, Allah menitipkan banyak bakat dan ya titipan lah untuk berkat yang harus disalurkan ke masyarakat melalui saya gitu. Jadi ini bukan karena saya hebat sih, tapi hanya karena saya selalu ingin belajar, saya menerima semua tantangan yang ada di depan saya, sehingga saya sampai di posisi saat ini. Oke. Jadi masih nyambung lah ya antara guru sama pemimpin yang memberdayakan masyarakat. Ya kadang-kadang mimpi kecil itu jadi besar, dari guru TK, padahal sekarang jadi rektor ya. Iya. Sekarang jadi rektor. Amin. Tadi pendidikan ya, fokusnya Mbak Astrid itu di pendidikan, dan kita tahu bahwa pendidikan itu sangat penting, dan juga tadi dihubungkan dengan keberlanjutan ya. Memang betul. Mbak Astrid dan Mas Ardi Respati akan melanjutkan program yang sudah ada. Nah, mungkin sudah ada gambaran-gambaran untuk hal-hal yang baru mungkin ya, yang mungkin kemarin belum dilakukan Mas Gibran, atau itu sudah terbayangkan atau sudah terpikirkan atau tidak? Prinsipnya Solo kebutuhannya tidak jauh berbeda ya, dari awal Solo dulu ketika masih di bawah 2 keraton ya, belum merdeka, di mana kalau boleh dibilang Solo sudah modern sejak zaman dulu. Ya, dengan banyaknya bangunan-bangunan yang mungkin kita lihat sekarang sebagai cagar budaya, bagaimana peradabannya juga maju dengan tata busana keraton pada waktu itu, peninggalan-peninggalan juragan-juragan batik pada waktu itu gitu. Hanya saja konteksnya adalah lebih ke masa atau waktu ya, waktu yang memang harus kita sesuaikan. Nah, di masa Mas Gibran menjabat sebagai wali kota, memang beliau berfokus pada bagaimana pengembangan kota ini bisa terlihat ya secara infrastruktur, betul, secara pembangunan fisik. Dan itu juga kita rasakan dampaknya luar biasa untuk pariwisata, untuk banyak kalangan atau wisatawan yang akhirnya mampir ke Solo gitu ya, baik untuk investasi, bisnis maupun hanya sekedar liburan gitu. Tetapi ini merupakan continuity sebenarnya, hanya keberlanjutan, di mana di masa yang selanjutnya adalah setelah ini dibangun, siapa nanti yang akan menikmati? Apakah hanya pihak-pihak tertentu, bahkan bukan orang Solo? Nah, ini yang saya akhirnya terketuk hati untuk ikut berpikir bagaimana saya bisa masuk ke kontestasi pilkada ini untuk mengisi ruang tersebut untuk di pembangunan non fisik, yaitu pembangunan sumber daya manusia. Dan di bawahnya banyak sekali ya, untuk bisa kita lihat program-program yang nanti pasti lebih banyak kita sentuh, yang sebelumnya mungkin belum menjadi prioritas, seperti keluarga, pembentukan karakter, ya, pendidikan secara umum baik sekolah maupun luar sekolah, pasar kerja,
kesehatan dan lain sebagainya. Masih banyak PR yang belum kita sentuh. Berarti ini kembali lagi ke statement Mbak Astrid tadi, fokus ke pengembangan sumber daya manusia. Iya, Ya, karena memang keduanya harus berjalan ya. Dan ini yang menjadi PR kita. Ya, Lapangan pekerjaan yang semakin terbatas, kemudian tingkat kemiskinan yang semakin tinggi. Nah, ini hal-hal yang memang perlu kita fokuskan juga ke depannya untuk Solo, supaya apa yang dikatakan Solo maju sejahtera itu tidak hanya di kata-kata, tapi ya betul-betul menjadi kenyataan dan dirasakan oleh semua masyarakat di Kota Solo. Kalau kita baca data sekarang ya, data dari media sosial, sumber-sumber, Mbak Astrid ini paling siap. Oh iya. Oke, Terima kasih. Seberapa siap Mbak Astrid ini? Saya selalu siap sih. Selalu siap apapun, mau jadi rektor, mau jadi wali kota, wakil wali kota, siapapun yang mempercayakan kepada saya, terima kasih. Bahkan kalau boleh dibilang, ya kadang-kadang saking saya siapnya, akhirnya banyak ya yang saya kerjakan, multitasking, tapi ya itulah kelebihan perempuan. Hanya perempuan yang bisa multitasking. Itu kembali lagi saya bilang ya, kalau misalnya ini jadi, barang ini jadi ya, kalau kata. Kapan lagi punya wali kota perempuan? Ya betul, kapan lagi ya. Ini akan jadi sejarah ya. Iya, amin. Yang terakhir ya Mbak, ini wajib nanti akan dijawab oleh semua kandidat yang datang ke sini. Siap. Karena untuk berbuat dengan hati ke Solo ya, berbuat baik, berbuat hal-hal yang untuk pembangunan Solo. Ini kan bukan saat Mbak Astrid jadi calon wakil wali kota aja, tapi udah dari dulu. Iya, kontribusi nyata. Kontribusi nyata udah dari dulu ya. Sudah dari dulu. Makanya kita pengen ngundang itu karena pengen masyarakat itu dengar. Iya, betul. Siapa ya, bukan tokoh politik kan biasanya. Iya, yang nggak tahu dipikirnya kita hanya melakukan itu hanya untuk pilkada, padahal enggak. Kan sudah banyak, nanti kalau misalnya baca di media muncul semua itu ya. Boleh cek jejak digital Astrid Widya. Makanya kita semua kandidat yang datang ke sini kita akan tanya gitu. Sekalipun nanti terpilih ataupun sekalipun Tuhan belum mengizinkan, apakah Anda akan tetap memegang prinsip Anda untuk melihat Solo? Sama. Seperti yang selama ini saya lakukan juga. Walaupun basic saya di bidang pendidikan, tapi secara konkret saya sudah banyak sekali memberikan sumbangsih ya, boleh dibilang. Entah itu relatif dikatakan besar atau kecil, tapi yang pasti itu nyata. Dalam hal berkaitan dengan bagaimana masyarakat akhirnya bisa memahami pendidikan itu tidak hanya sekadar pendidikan formal, bisa belajar dari mana kapan saja. Bahkan kalau saya selalu mengenalkan yang di pendidikan digital itu ya, kita sudah punya multi platform media digital seperti hari ini, bisa kenal walaupun nggak ketemu ya. Nah, ini selalu saya sampaikan, dan itulah prinsip edupreneurship. Edupreneurship mungkin belum banyak yang dengar. Betul. Edupreneurship itu bukan hanya kita menjadikan pendidikan berbasis kewirausahaan, tetapi bagaimana manusia akhirnya terbentuk, dia memiliki mental pengusaha. Jiwa kewirausahaan itu akhirnya akan membantu kita mempunyai mindset yang kuat, tidak gampang menyerah, bisa beradaptasi dengan baik ya. Itulah ciri-ciri pengusaha. Jadi hal-hal seperti ini yang mungkin masyarakat tidak begitu aware, dipikirnya hanya kita digenjot untuk jadi pengusaha gitu ya. Akhirnya ada yang bimbang nih anak-anak muda, kita mau jadi PNS atau mau ASN atau mau jadi pengusaha. Sebenarnya bukan itunya, mentalnya. Nah, saya juga mengawal teman-teman muda, milenial Gen Z ini untuk punya mental yang tangguh, kita bentuk karakter untuk generasi emas 2045. Come on Gen Z. ini juga menjadi concern kita juga. Iya, betul. Media mengedukasi Gen Z ini karena sulit sekali ya. Sulit sekali untuk membentuk karakter. Nah, itulah yang menjadi bagian dari kontribusi saya kepada masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Tiga generasi Gen Z, apakah ini karena muda ya? Baik Mbak Astrid sama Mas Rispati ini muda ya. Jadi biasanya kalau netizen tuh sering nyinyir ya palingan nanti untuk Gen Z, untuk anak-anak muda. Apakah Anda akan terbuka dengan semua generasi? Nah, yang mungkin sering diasosiasikan muda dan tidak berpengalaman. Padahal yang di bawah saya kan usianya 37 ya. Siap. Yang di bawah 30 aja banyak loh yang lebih berpengalaman. Betul. Nah, saya membela nih yang muda-muda. Enggak, maksud saya berpengalaman ini bukan masalah waktu saja, tapi bagaimana kita menggunakan waktu secara produktif dan efisien. Gitu. 1 kali 24 jam itu dimiliki oleh setiap manusia, ya, tidak terkecuali, nggak ada yang spesial. Allah lebih suka atau Tuhan lebih suka sama seseorang
dia dikasih 30 jam kan nggak ada, semua sama ya, 24 jam. Tapi ketika dia bisa membuat takaran yang pas, bagaimana dia bisa mengelola kelebihannya, kekurangannya, kemudian potensi bakatnya, sehingga dalam 1 kali 24 jam itu akhirnya dia bisa dijadikan sebuah pengalaman ya yang baik ya. Dan sekarang pengalaman kan nggak cuma dari guru atau mentor, tapi dari experience yang dia lakukan ya. Jadi kalau teman-teman masih pengen mencoba sesuatu tapi belum dicoba ya harus dicoba, karena itu yang saya lakukan. Akhirnya saya 24 tahun pada waktu itu sudah mimpin kampus juga, Akademi Pariwisata pada waktu itu. Sampai di usia saya 28-29 saya udah pegang 3 yayasan pendidikan, hingga saat ini 37 tahun sudah menjadi rektor universitas. Jadi harus terus semangat. Kita doakan ada amanah yang lebih tinggi dari itu ya. Tapi sorry Mas Hendrik, saya cuma kasih satu pesan. Kenaikan atau achievement yang semakin meningkat itu ya, kesempatan dari Tuhan itu jangan dianggap sebagai kita mengejar itu sebagai sebuah ambisi. Jangan dianggap sebagai wah setelah ini saya harus ini. Nggak boleh, malah kebalikannya. Justru yang saya pelajari dari perjalanan hidup saya dan karir saya itu semakin kita menep, bahasa Jawanya menep, tahu nggak? Tahu ya. Menep itu semakin kita menjalankan ini dengan ikhlas, kita niatkan ini untuk Tuhan gitu ya, itu akan lebih banyak kesempatan dan jalan dibukakan untuk kita. Jadi kalau masalah tempat di mana itu sudah kuasa Tuhan, manusia wajibnya hanya menjalankan, berfungsi ya. Iya, betul. Mbak Astrid, mungkin yang terakhir ada pesan-pesan ya untuk masyarakat Solo, mungkin mau menyampaikan yang menjadi mimpi Anda untuk masyarakat Solo secara cepat, dan mungkin pesan untuk menghadapi pilkada nanti biar Solo tetap gayeng ya, kita tidak berperang tapi kita tetap berperan dengan visi dan biar masyarakat yang akan menentukan siapa yang akan terpilih menjadi wali kota. Iya, mungkin beberapa tempat di Solo saat ini sudah bisa dilihat. Ada sebuah tagline yang kami usung ya, Mas Respati Adi dan saya, yaitu pasti. Ya, pasti itu kan singkatan dari Respati dan Astrid. Tapi kita juga berharap pasti melanjutkan, pasti maju, dan pasti bisa membangun Solo untuk lebih baik. Jadi harapan saya, jadikan momentum ini untuk bisa memotivasi juga untuk seluruh masyarakat Solo, khususnya anak-anak muda dengan semangat calon-calon pemimpin yang masih muda ini. Kami juga mohon doa restunya untuk bisa menunjukkan bahwa apa yang kami niatkan dan kami upayakan ini semata-mata hanya untuk kemajuan kota Solo dan kesejahteraan masyarakat. Jadi apapun nanti yang dipilih oleh masyarakat Solo, saya yakin itu juga yang sudah terbaik. Semua paslon ini semua memiliki niat yang sama, yaitu niat untuk memajukan kota Solo. Hanya saja kita menawarkan sama kayak ini ya, ibaratnya kayak mobil balap ya, sport car ya. Siapa yang bisa menyesuaikan zaman, kita bisa lebih cepat tanggap dalam inovasi dan karya untuk bangsa, khususnya untuk kota Solo. Yang pasti-pasti aja ya. Yang pasti-pasti aja untuk anak muda dan untuk masyarakat kota Solo semuanya. Oke, Mbak Astrid sudah bercerita banyak di Ngopi kali ini, dan semua masyarakat Solo, terutama ya Sobat BMTV masyarakat Solo, nanti kalau misalnya mau mengenal Mbak Astrid lebih lagi, sekarang sudah terbuka platform untuk kita bisa mengenal calon pemimpin kita. Betul. Pastikan bahwa Anda mengenal jangan lupa follow Instagram. Follow Instagram @astridwidayani. Follow supaya lebih kenal lagi. Iya. Mas Hendri udah follow belum? Sudah. Tapi kayaknya mau di follow back deh ya. Oh ya. Di sini. Siap. Terima kasih undangannya. Terima kasih juga obrolan. Semoga dalam diskusi kita hari ini bisa nanti bermanfaat untuk siapapun yang sudah mengikuti sampai akhir. Terima kasih. Terima kasih semuanya sudah mendengar cerita dari calon wakil wali kota perempuan kita yang luar biasa, Rektor Unsa. Ya, gunakan hati nurani Anda. Kalau kembali lagi kalau yang mau pasti-pasti ya, monggo. Pilih yang cantik aja. Karena yang cantik cuma saya maksudnya. Cuma satu ya, yang cantik cuma satu. Jadi yang pasti-pasti aja, yang cantik. Oke, Sobat BMTV, terima kasih. Terima kasih. Bersama kita, saya Hendrik Manuel. Sampai jumpa.